Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bapak akan mencek kehadirannya dulu. Setelah Bapak cek, anak-anak sekalian hadir semua. Hari ini kita akan mempelajari tentang cerita rakyat. Ada yang tahu apa itu cerita rakyat? Cerita rakyat adalah cerita yang berkembang di masyarakat yang diturunkan secara turun-temurun, yang disampaikan secara lisan. Di sini Bapak sudah menempelkan beberapa cerita rakyat. Yang pertama adalah cerita Malin Kundang. Yang kedua adalah cerita Timun Mas. Yang ketiga adalah cerita Bawang Putih, Bawang Merah. Dan yang keempat adalah cerita Sang Kuryang. Dan di sini Bapak akan menunjukkan video tentang cerita Malin Kundang. Bapak harapkan anak-anak sekalian supaya memperhatikan dan mendengarkan cerita Malin Kundang tersebut. Malin Kundang. Tersebutlah sebuah desa nelayan di daerah Sumatera Barat. Seorang ibu dan anaknya yang sangat miskin. Sang ibu harus bekerja keras agar mereka berdua bisa makan. Nama anak dari ibu ini adalah Malin Kundang. Karena merasa kasihan dengan ibunya yang banting tulang mencari nafkah untuk membesarkan dirinya, Malin memutuskan untuk pergi merantau agar dapat menjadi kaya raya setelah kembali ke kampung halamannya kelak. Sampai akhirnya ia sampai di sebuah desa dan mulai berdagang di sana. Lama-kelamaan, Malin berhasil menjadi seorang yang kaya raya. Ia memiliki banyak kapal dagang dengan anak buah yang jumlahnya lebih dari 100 orang. Setelah menjadi kaya raya, Malin Kundang mempersunting seorang gadis untuk menjadi istrinya. Suatu hari, Malin mengajak istrinya berlayar dan berlabuh di dermaga dekat desanya. Di sana ia disambut meriah oleh para penduduk setempat. Di antara mereka ada sang ibu, mencoba menyelinap di tengah keramaian. Malin Kundang nan gagah sempat tidak dikenali oleh sang ibu. Tapi ketika ia melihat tanda di tangannya, yakinlah ibu itu bahwa saudagar yang gagah itu adalah anaknya. "Malin Kundang, anakku, mengapa kau pergi begitu lama tanpa mengirimkan ibu kabar, nak?" kata ibu Malin sambil memeluk Malin Kundang. Saat melihat wanita tua yang berpakaian lusuh dan kotor itu berani memeluknya, Malin Kundang menjadi marah meskipun ia mengetahui bahwa wanita tua itu adalah ibunya. Dia malu bila hal ini diketahui oleh istri dan juga anak buahnya. "Kau bukan ibuku, perempuan tua. Pergi dan enyahlah kau dari hadapanku," ujar Malin Kundang kasar. Mendapat perlakuan seperti itu dari anaknya, ibu Malin Kundang sangat terkejut. Ia tidak menduga anaknya menjadi anak durhaka. Lalu ia pun berucap, "Oh Malin, anakku, mengapa kau lupakan ibumu? Kau memang anak durhaka. Kukutuk kau jadi batu." Ucapan sang ibu kandung dari Malin Kundang itu benar terjadi. Seketika ada cahaya dari langit mengenai tubuh Malin Kundang dan membuatnya membatu, tak bisa bergerak.
Nah, setelah kita menonton dan mendengarkan cerita Malin Kundang, di sini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, siapakah dan bagaimanakah watak daripada tokoh cerita tersebut? Yang kedua, coba ceritakan kembali tentang cerita yang kamu tonton dan dengarkan. Kemudian, yang ketiga, pelajaran apakah yang dapat kita ambil daripada cerita Malin Kundang tersebut? Jadi yang pertama kita jawab tokoh daripada cerita Malin Kundang. Yang pertama adalah Malin Kundang itu sendiri. Dulu wataknya ini, dulu dianya seorang anak yang baik, rajin bekerja. Namun setelah ia memperoleh kekayaan, dia menjadi angkuh dan sombong. Dan yang kedua adalah ibunya, seorang yang tua renta, yang sabar menunggu kedatangan anaknya. Kemudian pelajaran yang dapat kita ambil daripada cerita Malin Kundang ini adalah bagaimanapun keadaan kedua orang tua kita, janganlah kita mendurhakainya. Dan selanjutnya, di sini Bapak akan memberikan tugas kepada anak sekalian, yaitu coba kalian cari buku tentang cerita rakyat. Kemudian kalian salin di buku tulis, dan pertemuan selanjutnya anak-anak sekalian ceritakan cerita yang Anda temukan. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, ada baiknya kita tutup dengan doa, yaitu doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.